Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Antara Signa. Ya, setelah sekian lama kami tidak upload konten, ya mohon maaf ya karena adaptasi nih dari yang sebelumnya kerja di rumah, jadi kerja di luar rumah. Jadinya butuh memanage waktu dengan baik seperti itu. Nah, semoga nih karena udah terbiasa, jadi nanti kami bakal upload rutin insya Allah. Doain ya teman-teman. Oke, kali ini kita mau membahas nih teman-teman mengenai obat-obatan syaraf. Karena banyak banget nih DM yang masuk kepada tim kami ataupun banyak banget komen-komen dari teman-teman buat membahas mengenai obat-obat dari penyakit syaraf. Karena banyak banget ya obat-obatnya. Nah, oke, pada episode kali ini kita mulai dengan obat epilepsi. Bagaimana sih cara menghafalkan dengan mudah obat-obat epilepsi? Nah, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Kenapa sih aku memilih epilepsi? Ya karena epilepsi itu terlalu banyak obatnya ya, dan kadang kita pusing bagaimana sih mekanisme kerjanya gitu. Oke, simak dan jangan lupa di like dan subscribe. Hai, nah ini adalah cara mudah untuk menghafalkan obat epilepsi. Harapannya nanti teman-teman setelah menonton video ini akan ada gambaran dan mudah untuk menghafalkan obat-obat epilepsi yang terkenal banyak banget dan susah banget dihafalkan. Oke, simak sampai habis videonya. Oke, nah teman-teman, dalam belajar tentang penyakit syaraf, saya menggunakan dua sumber ini, yaitu buku dari Prof. Zulis dan Dr. Widiati. Nah, ini adalah buku-buku yang teman-teman bisa gunakan untuk acuan, dan saya juga belajar dari dua buku ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke obat-obatan epilepsi, alangkah lebih baiknya kita belajar neurotransmitter pada awalan kita belajar penyakit syaraf, karena penyakit syaraf ini ada hubungannya dengan neurotransmitter ini gitu. Oke, sebelumnya neurotransmitter itu apa sih? Neurotransmitter itu ibarat mak comblang ya, yang menghubungkan antara rangsangan dengan sarafnya, dengan reseptornya. Nah, neurotransmitter ini ada beberapa macam, yaitu ada dopamin, ada serotonin, ada GABA, ada glutamat, ada norepinefrin atau epinefrin, ada asetilkolin. Nah, bagaimana fungsinya? Untuk dopamin, dia memiliki fungsi mengatur rasa senang untuk memori dan penggerak otot. Jadi, dopamin ini biasanya itu dia untuk mengatur rasa senang, rasa happy pada diri kita gitu ya. Nah, apabila dopamin ini mengalami gangguan, kalau dia kadarnya berkurang di dalam tubuh, maka dia akan menyebabkan kondisi depresi dan ansietas, kecemasan. Ya kan? Karena rasa senangnya itu berkurang, kemudian dia depresi, ansietas, kecewa gitu kan. Kemudian kalau semisal dopaminnya ini berlebihan, dia akan menyebabkan kondisi skizofrenia ya, karena rasa senangnya yang berlebihan, kemudian penggerak otot atau ototnya itu juga bergeraknya itu juga berlebihan gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan pasien mengalami skizofrenia, adanya gangguan dari dopamin yang mengalami kelebihan-kelebihannya gitu. Kemudian untuk serotonin ini dia berfungsi untuk mengatur mood, pola tidur, rasa bahagia dan senang. Apabila terjadi gangguan, yaitu penurunan serotonin dapat menyebabkan kondisi depresi dan ansietas atau kecemasan ya teman-teman. Nah, kemudian ada nih neurotransmitter GABA. GABA ini dia itu fungsinya sebagai inhibitori. Jadi, di sistem saraf itu ada yang namanya inhibitori, ada yang namanya eksitatori teman-teman. Nah, inhibitori sama eksitatori ini jumlahnya harus seimbang di dalam saraf kita. Kalau semisal inhibitori lebih banyak, otomatis banyak yang dihambat gitu ya. Kalau eksitatorinya yang lebih banyak, maka otomatis banyak yang dipacu. Nah, ketidakseimbangan tersebut nantilah yang akan menyebabkan gangguan saraf gitu. Nah, kalau semisal pasien ini kekurangan neurotransmitter GABA, maka dia akan menyebabkan kondisi ansietas. Kalau dia plus atau dia mengalami kelebihan, dia menyebabkan gangguan depresi. Kemudian glutamat nih, dia meningkatkan aktivitas sistem saraf lainnya. Jadi glutamat ini fungsinya untuk eksitatori, untuk meningkatkan aktivitas saraf lainnya, untuk mendukung nih. Kalau yang GABA, dia sebagai inhibitori atau menurunkan aktivitas sistem saraf lainnya. Gitu. Apabila glutamat ini dia berkurang atau bertambah,
maka dia akan mengalami kondisi epilepsi. Kemudian ada norepinefrin dan ada epinefrin. Dia itu fungsinya peningkat kewaspadaan dan pengatur nafsu makan. Gangguannya seperti ini ya, kalau dia kekurangan menyebabkan depresi, kalau dia kelebihan menyebabkan ansietas. Kemudian ada asetilkolin. Jadi asetilkolin ini fungsinya menjaga hubungan tiap neuron sebagai pengingat jangka panjang dan mengatur gerakan otot. Kalau dia asetilkolinnya ini berkurang, otomatis gerakan ototnya nggak akan terkontrol gitu kan. Kemudian asetilkolin ini juga sebagai pengingat. Oleh karena itu, kalau pasien kekurangan neurotransmitter asetilkolin ini dapat menyebabkan gangguan Alzheimer atau gangguan dalam hal memori. Gitu ya teman-teman untuk neurotransmitter. Kita harus kenalan dulu nih sama neurotransmitter karena di sistem saraf kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan dari neurotransmitter ini. Oke, kita masuk ke epilepsi. Nah, di sini saya mengambil dari rangkuman buku Berteman Masuk Apoteker yang sudah dibahas mengenai epilepsi ya. Dan di sini epilepsi adalah penyakit pada sistem saraf yang dikarakterisasi dengan kejang. Jadi, epilepsi itu ibarat atau identik dengan kondisi kejang, teman-teman. Kenapa kok bisa kejang? Ya karena dia itu kelebihan eksitatori dan inhibisi neuron. Jadi terjadi ketidakseimbangan antara neuron eksitatori atau yang glutamat tadi, neurotransmitter glutamat, dan ketidakseimbangan reseptor atau neurotransmitter dari GABA-nya. Jadi nggak seimbang. Nah, prinsip pengobatannya adalah menurunkan excitatory neuron. Jadi karena epilepsi ini dia kelebihan excitatory tadi yang memicu kerja dari sistem saraf itu tadi, otomatis dari kondisi ini harus diturunkan excitatory dari neuronnya biar tidak mengalami kondisi kejang. Nah, di epilepsi ini juga ada istilah nih teman-teman, yaitu status epileptikus, yaitu kejang yang berlangsung selama lebih dari 30 menit dengan atau tanpa fase sadar. Jadi kejangnya itu lebih dari 30 menit nih. Nanti tata laksananya juga akan berbeda gitu. Oke, nah ini kita masuk ke macam-macam obatnya teman-teman. Banyak banget kan, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ada yang pertama, memblok kanal NA. Ada meningkatkan transmisi GABA. Ada pemblok kanal CA atau kalsium. Ada pemblok glutamat. Dan ada mekanisme lain. Dan obatnya banyak banget, pasti kita pusing gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir. Nih nanti kita buat singkatan yang mudah sekali. Oke? Nah, kita masuk ke pemblok kanal natrium. Jadi natrium ini juga memicu nih pelepasan dari excitatory ya. Jadi NA ini juga yang akan menyebabkan kondisi kejang oleh pasien. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan inaktivasi atau memblok kanal NA sehingga menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik ya. Contoh obatnya ada phenytoin, carbamazepin, oxcarbazepin, lamotrigin, asam valproat kayak gitu. Nah, gimana cara kita menghafalkan? Mudah sekali. Hafalkan saja dengan nama Vela Asam. Ya kan? Nama Vela Asam. Wah, apa itu? Nanya ini adalah dia menghambat kanal natrium. Manya ini untuk obat-obatan carbamazepin. Oke ya, untuk obat-obatan carbamazepin dan turunannya seperti oxcarbazepin, eslicarbazepin gitu. Kemudian ada V. Apa ini V? V adalah phenytoin ya, teman-teman. Kemudian ada LA. Apa ini LA? LA adalah lamotrigin. Dan asam adalah asam valproat. Gitu. Mudah kan? Jadi kalau misal ada soal nih, obat yang bekerja menghambat kanal NA, langsung ingat, nama Vela Asam, natrium, M-nya carbamazepin, V-nya phenytoin, L-nya lamotrigin, dan asamnya asam valproat. Tapi hati-hati teman-teman, karena asam valproat ini, dia memiliki dua mekanisme. Selain dia menghambat kanal NA, dia juga menghambat kanal atau meningkatkan transmisi GABA. Seperti itu. Jadi memiliki dua mekanisme ya.
Kemudian, karena tadi pacuannya atau eksitatorinya itu lebih banyak dibandingkan inhibitorinya, yang mana inhibitori tadi itu adalah si GABA, otomatis terapi epilepsi ini juga harus meningkatkan transmisi GABA, teman-teman. Dari ini ada 4 mekanismenya. Meningkatkan transmisi GABA atau pelepasan GABA itu ada 4 mekanisme. Yang pertama, agonis reseptor GABA. Jadi nanti akan meningkatkan kerja dari GABA. Yang kedua adalah obat-obat yang bekerja menghambat enzim GABA transaminase. Jadi GABA transaminase ini itu dapat mendegradasi GABA-nya gitu ya. Kalau GABA-nya terdegradasi, ya dia akan mengalami penurunan dong, gitu kan. Nah, kemudian ada juga menghambat GABA transporter 1 atau GAT1 sehingga menghambat reuptake GABA. Oke, sehingga akan menyebabkan peningkatan ketersediaan GABA. Dan yang terakhir adalah meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal dengan meningkatkan sintesis GABA. Jadi meningkatkan sintesis GABA. Nah, ini gimana cara ngafalinnya? Susah banget ya, meningkatkan transmisi GABA itu ada 4. Oke, jangan khawatir. Yang pertama nih, agonis reseptor GABA. Kita singkat saja menjadi ABI. Apa itu ABI? A adalah agonis, B-nya adalah benzodiazepin. Benzodiazepin contohnya diazepam, lorazepam, clobazam. Kemudian B-nya ini adalah barbiturat ya. B-nya ini adalah barbiturat. Gitu. Kemudian ada obat-obat yang bekerja dengan menghambat enzim GABA transaminase. Wah, gimana nih? Nah, yaitu cara ngafalinnya hebat. Apa itu hebat? Menghambat enzim. Batnya ini adalah vigabatrin. Oke. Kemudian yang C, menghambat reuptake GABA. Berarti otomatis kita singkat menjadi reti. Reti ya. Reti itu dalam bahasa Jawa itu artinya mengerti. Jadi ABI hebat reti gitu. Reti adalah reuptake. Jadi dia itu menghambat reuptake. T-nya ini adalah tiagabin. Oke. Kemudian meningkatkan konsentrasi GABA ya otomatis obat-obatannya diawali dengan kata-kata GABA. Gabapentin, pregabalin, ada kata-kata GABA-nya. Gabapentin, pregabalin, dan satu lagi nih yang nyempil, asam valproat. Oke? Jadi kita sudah memiliki 2 singkatan tuh. Yang pertama, nama vela asam. Yang kedua, yang berhubungan dengan meningkatkan transmisi GABA itu ada 4. ABI, hebat, reti, GABA. Apa itu? ABI, agonis, yaitu agonis reseptor GABA. Ada PPI, benzodiazepin, barbiturat. Kemudian ABI, hebat. Menghambat, E-nya tuh enzim, batnya adalah vigabatrin. Oke? Reti, reuptake, menghambat reuptake GABA. Reti, obatnya apa? Tiagabin. Dan GABA otomatis yang ada GABA fullnya, gabapentin, pregabalin, dan asam valproat. Oke, gitu ya guys. Kemudian nih ada pemblok kanal Ca2+ atau kalsium, yaitu obatnya etosuximid. Kami biasanya menyingkat sebagai kamid. Kamid, apa itu? Kalsium etosuximid. Kemudian ada pemblok glutamat. Jadi pemblok glutamat itu untuk menurunkan agar tidak terjadi pertukaran ion natrium sama kalsium. Kemudian dia juga akan memblok eksitatorinya. Tadi kan glutamat sebagai eksitatori kan? Gitu. Nah, ini selalu diakhiri dengan kata-kata tamat atau mat. Topiramat, felbamat, seperti itu. Kemudian ada mekanisme lain yaitu levetiracetam. Biasanya aku menyingkatnya sebagai lela. Apa itu lela? Levetiracetam memiliki mekanisme lain-lain. Oke? Udah ya guys, jadi di sini kita sudah bisa nih. Ada 5 mekanisme kerja dari si obat epilepsi. Ada pemblok kanal NA, ada meningkatkan transmisi GABA, ada pemblok kanal CA, pemblok glutamat, dan mekanisme lain. Bagaimana cara kita untuk menghafalkan dengan mudah? Oke, nama vela asam, ABI hebat reti GABA, kemudian kamid, kemudian tamat, dan lela gitu ya. Oke,
kita recall. Jadi yang pertama nih, mekanismenya tadi menghambat kanal Na. Kita singkat menjadi nama vela asam. Apa itu? Na-nya adalah natrium, kemudian Ma-nya adalah karbamazepin dan turunannya, kemudian V-nya ini adalah phenytoin, kemudian La-nya adalah lamotrigin, asamnya adalah asam valproat. Mancuy. Kemudian yang kedua, ada dia meningkatkan transmisi GABA. Kita singkat sebagai ABI hebat reti GABA. Apa ini? ABI-nya adalah agonis GABA. Contohnya adalah B-nya adalah benzodiazepin, contohnya diazepam ya. Zepin, kemudian B-nya adalah barbiturat. Kemudian hebat, H-nya adalah menghambat enzim yang menghancurkan GABA ya, enzim GABA transaminase tadi. Bat-nya ini adalah apa? Vigabatrin. Oke, kemudian ada reti. Apa ini reti? Menghambat reuptake. Contoh obatnya adalah menghambat reuptake GABA ya tadi. Contohnya obatnya T. Ada kata-kata T. Tiagabin. Kemudian yang GABA otomatis yang ada GABA fullnya. Ada pregabalin. Kemudian gabapentin. Satu lagi asam valproat gitu. Next, kemudian nomor 3 ada menghambat kanal kalsium ya, kanal Ca2+ atau kanal kalsium. Ini singkatannya adalah KAMID. Apa itu? Kalsium midnya adalah etoxuksimid. Mantap. Yang keempat, ada menghambat glutamat karena glutamatnya tadi dia adalah eksitatori. Contoh obatnya yang berakhiran mat yaitu topiramat tadi ya. Kemudian yang kelima, ada mekanisme lain. Obatnya apa? Lela. Apa itu lela? Levetiracetam memiliki mekanisme lain. Mudah bukan? Ada nama vela asam, ABI hebat reti GABA, KAMID, tamat, dan lela. Oke guys, next kita bahas nih. Ada tata laksana terapi, ternyata berbeda-beda di sini ya.